Om Swastiastu, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Arsitektur Kota 2 untuk program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Jadi ini adalah pertemuan kita yang keempat, sudah 1 bulan ternyata. Sudah 4 kali saya membuat video pembelajaran, mudah-mudahan kalian belum bosan untuk mendengarkan video pembelajaran saya. Jadi hari ini topiknya masih tentang Image of the City-nya Kevin Lynch. Jadi kalau ingat pertemuan minggu lalu, kita membahas soal Image of the City, teorinya, dan pada minggu ini saya akan mencoba untuk mencocok-cocokkan teori tersebut pada perkotaan di Denpasar. Jadi kenapa pilih Denpasar ya karena saya lahir dan besar di sini, sehingga perkotaannya lebih saya pahami. Tentu saja ini bisa kalian sesuaikan dengan kondisi kalian sendiri. Jadi kalau kalian memang lebih nyaman dengan perkotaan di Tabanan atau di Bangli, pupuklah analisis kalian, daya analisis, sehingga kalian bisa mengetahui kalau konsepnya Kevin Lynch, teorinya Kevin Lynch tentang perkotaan ini di kota kalian itu seperti apa. Oke, kita mulai saja. Jadi, arsitektur dalam masyarakat itu adalah pembentukan ruang. Ruangnya itu adalah tempat untuk berkegiatan. Ruang itu tidak hanya membentuk fisik, tetapi juga membentuk teknik serta estetika. Ruang juga akan membentuk citra keindahan dan dia harus berada di satu lahan, jadi tidak ada di atas permukaan bumi pada umumnya. Karya arsitektur itu karena dia hadir dalam rentang waktu yang lama, sehingga dia dianggap sebagai pembentukan lingkungan hidup yang penting. Arsitektur itu kan berdiri cukup lama, sehingga dia akan membentuk ruang yang terkesan pada pengamatnya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia dengan bentuk lingkungannya ada hubungan timbal balik yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Jadi ini kita sudah pelajari dari semester awal bahwa apapun yang kalian bangun itu akan membentuk hubungan dengan pengamat, dengan pengguna. Jadi tidak boleh sembarangan untuk merancang. Bentuk lingkungan ini erat hubungannya dengan ruang arsitektur dan dia kemungkinan dapat memberikan imajinasi terhadap bentuk kota. Ini kan juga kita sudah tahu bahwa minggu lalu Kevin Lynch itu melakukan melakukan penelitian kepada orang-orang apa bayangan mereka terhadap imajinasi bentuk kota. Jadi dia mengadakan penelitian di Amerika, tetapi dasar dari penelitian itu dipakai di seluruh dunia. Ini yang disebut sebagai image of the city. Ya, jadi disebutkan bahwa Kevin Lynch itu melakukan studi terhadap apa yang sebenarnya diserap secara mental oleh pikiran manusia terhadap realitas fisik sebuah kota. Secara tidak sadar, pikiran bawah sadar kamu itu membentuk citra perkotaan. Itulah yang kemudian berusaha digali oleh Kevin Lynch. Hasil dari studi ini kemudian dijadikan buku di tahun 76 itu, Image of the City. Ada 5 elemen pokok atau elemen dasar yang digunakan orang dalam membangun gambaran mental mereka terhadap sebuah kota, yaitu jalur atau path atau pathway, itu adalah direction. Kemudian ada wilayah, distrik, domain atau area, juga disebut sebagai istilah yang sama. Kemudian tepian atau edge atau territorial boundary. Kemudian yang keempat itu tengaran atau landmark, biasanya adalah building. Tidak hanya bangunan yang bisa dihuni sebenarnya, tetapi juga bisa monumen. Kemudian yang kelima adalah simpul atau nodes. Jadi kelima elemen ini dianggap sudah cukup untuk membuat gambaran mental sebuah kota. Elemen ini penting terletak pada kenyataan bahwa orang-orang tuh berpikir tentang bentuk kota atas dasar kelima elemen tersebut.
Sehingga kadang-kadang kelima elemen ini disebut sebagai kepribadiannya kota, gitu ya. Jadi ada landmark, ada distrik, ada node, edge, dan pulse. Kemudian yang pertama untuk di Kota Denpasar, penerapan 5 konsep image of the city-nya Kevin Lynch di Kota Denpasar. Yang pertama adalah jalur atau pathway atau direction. Ini adalah sirkulasi yang digunakan orang untuk melakukan pergerakan. Setiap kota itu harus punya jalur jaringan utama, ya. Kemudian ada juga jalur lingkungan atau jalur minor. Jaringan jalan kota ini adalah jaringan pathway untuk ke seluruh kota. Sehingga ketika saya ditanyakan, apa yang kamu ingat dari Kota Denpasar? Yang saya jawab mungkin adalah Jalan Gajah Mada. Kenapa saya ingat Jalan Gajah Mada? Karena jalan itu berbeda dengan jalan yang lain. Penutup dari jalannya sebelumnya adalah aspal, jadi paving di Jalan Gajah Mada. Kanan kirinya Jalan Gajah Mada adalah pertokoan dengan penyelesaian yang unik, dengan finishing arsitektur tradisional Bali, sehingga dia memiliki kesan di pikiran saya. Gitu. Itu salah satu contohnya. Bisa saja saya juga bisa menjawab, apa yang kamu ingat dari Kota Denpasar adalah adanya jalur sepeda di depan jalur Jalan Sudirman. Itu juga bisa macam-macam, tapi mungkin saja jawaban saya adalah mengenai jalur. Kemudian saya juga bisa ingat dari Kota Denpasar itu mengenai Jalan Asoka. Itu adalah sebuah distrik ya, pendidikan, kawasan pendidikan yang juga diselesaikan jalannya dengan paving. Dengan ada beberapa yang dibuatkan koral sikat, ya. Kadang saya juga ingat jalur Jalan Asoka itu karena sering macet dan lain sebagainya. Kemudian saya juga bisa saja teringat mengenai jalur yang sangat ikonik, misalnya itu adalah Jalan Profesor Ida Bagus Mantre atau bypass Ida Bagus Mantre. Karena ini satu-satunya jalan yang cukup lebar di Kota Denpasar, lebar, dan dia kemudian menghubungkan Kota Denpasar dengan kota-kota sekitar. Bisa saja saya juga menjawabnya seperti itu. Kemudian beralih ke konsep yang kedua, itu adalah wilayah atau distrik atau domain atau area. Jadi sebuah kota itu harusnya terdiri dari berbagai lingkungan. Ada pusat kota, ada uptown, ada midtown, daerah perumahan, industri, suburban, kampus, dan sebagainya. Dan kadang-kadang lingkungan ini berbeda bentuk maupun besarnya. Tapi kadang juga dia berbaur, tidak mempunyai batas-batas pemisah. Kalau saya misalnya ditanyain mengenai Kota Denpasar, saya juga kemungkinan akan menjawab, apa yang kamu ingat tentang Kota Denpasar? Saya bisa menjawab, saya ingat dengan kawasan Gajah Mada sebagai kawasan pertokoan, perekonomian. Saya juga mungkin bisa menjawab, saya ingat sama Monang Maning sebagai daerah permukiman tertua di Kota Denpasar. Bisa saja saya juga menjawab mengenai Jalan Asoka sebagai distrik atau kawasan pendidikan. Atau saya ingat Sudirman sebagai distrik militer dan sebagainya. Kemudian ini adalah RT RW Kota Denpasar sampai tahun 2027 ya. Jadi ini adalah tata guna lahan, yang mana yang kuning ini adalah permukiman, kemudian ada fungsi perdagangan yang orange, jadi dia sepanjang arteri atau jalur transportasi utama. Kemudian yang merah itu adalah pusat kota Denpasar berupa kantor pemerintahan. Yang coklat itu adalah pendidikan, fasilitas pendidikan.
dan sisanya adalah pariwisata di sisi dekat dengan laut, ya, Sanur ini, dan Serangan. Kemudian ada daerah-daerah yang ditentukan sebagai daerah objek wisata. Sudah, dan ini pada umumnya tata guna wilayah Denpasar sudah ditentukan mana yang boleh dibangun, mana yang tidak. Jadi ruang terbuka hijau Kota Denpasar itu yang sebelah sini sebenarnya. Ya. Kemudian sebelah sini juga ada. Ada beberapa ruang terbuka hijau Kota Denpasar. Oke ya. Jadi analisis distrik itu ada 5 ya, seingat kamu juga sudah disampaikan bahwa ada 5 fungsi sebuah kota yang harus dimiliki. Yang pertama itu adalah mana yang merupakan daerah permukiman. Itu disebut sebagai daerah wisma, yang mana adalah tempat bekerja atau karya. Kemudian fasilitas untuk pergerakan, terminal bus, kemudian ada halte dan lain sebagainya. Suka untuk rekreasi, objek wisata yang tadi, dan penyempurna itu kawasan sosial dan kebutuhan spiritual. Itu semuanya harus ada di sebuah kota, nggak boleh tidak. Jadi kalau sebuah kota hanya isinya itu adalah perdagangan saja, kemudian tidak ada untuk kawasan perumahan, yang terjadi itu adalah biasanya kotanya menjadi kota mati. Banyak contoh-contoh kota-kota baru yang direncanakan steril dari kawasan permukiman. Contohnya itu adalah awal-awalnya itu adalah seperti Putrajaya di Malaysia. Jadi Putrajaya itu adalah kota baru yang disusun, yang dirancang untuk menggantikan pusat pemerintahan Malaysia di Kuala Lumpur. Jadi pusat pemerintahannya dipindah ke kantor Perdana Menteri, kantor lembaga pemerintahan itu dipindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Hasilnya adalah sebuah kota yang hanya terdiri dari kantor-kantor, tidak ada permukimannya. Kemudian kita beralih ke karakteristik kota yang ketiga menurut Kevin Lynch, yaitu adalah tepian atau edge atau territorial boundary. Jadi edge itu adalah pinggiran dari sebuah distrik atau batas-batas antara distrik satu dengan distrik yang lainnya. Kalau di Denpasar dan di kota-kota lain secara administratif itu edge ini jelas terlihat. Jadi ada tapal batas, kemudian dan umumnya secara lebih mudah tapal batas itu dibuat di atas bentang alam. Sungai, pantai, jurang, tebing, dan lain sebagainya, itu yang menjadi penentu batas wilayah. Kalau di Denpasar, batas wilayahnya itu bermacam-macam, tetapi yang di sisi paling timur itu tentu saja adalah pantai. Ya, Sanur itu dan Serangan dan sebagainya itu adalah batas kota Denpasar dengan wilayah Klungkung misalnya. Kemudian saya sebelumnya pernah membuat penelitian mengenai batas wilayah ini, dan sangat menarik temuan saya bahwa batas wilayah kota Denpasar itu tidak hanya berbentuk tapal batas. Kalau kamu jalan-jalan, saya pikir tidak hanya di Denpasar, di tempat lain juga akan terasa seperti ini. Terutama di jalan atau jalur atau path yang kepemilikannya berbagi, jadi bukan jalan nasional, itu di bawahnya jalan nasional ya, misalnya jalan kabupaten atau jalan provinsi sekalipun, itu ada perbedaan perlakuan antara jalur satu dengan jalur yang lainnya. Jadi kalau misalnya kamu pergi di Antasura ya, jadi ini adalah jalan Antasura, perbatasan antara kota Denpasar dengan Kabupaten Badung. Itu jalurnya terasa berbeda. Ada, kalau naik motor itu kualitas jalannya berbeda. Di Denpasar, ya sorry to say, di jalan Antasura lebih mulus, dan ketika kamu memasuki perbatasan kota Badung, Kabupaten Badung, jalannya sedikit lebih rusak.
Jadi di Jalan Antasura itu ya. Kemudian begitu juga dengan perlakuan yang lain di Jalan Imam Bonjol misalnya, di depan BLK itu, jadi setelah Trans Studio, itu adalah perbatasan antara kota Denpasar dengan Kabupaten Badung juga, ditandai dengan tapal batas. Kemudian di Badung itu biasanya dengan patung, kemudian ada taman dan lain sebagainya. Jadi selamat datang di Kabupaten Badung, seperti itu ya, untuk penegasan bahwa wilayah tersebut termasuk wilayah Kabupaten Badung. Kemudian perbedaan lain yang mencolok itu, kalau di sana kan nggak bisa jalan aspalnya kan nggak bisa berubah ya, jadi sama kualitasnya. Yang berbeda itu adalah yang saya temukan itu bentuk dari Kanstin trotoar. Itu berbeda antara Kota Denpasar dengan dengan Kabupaten Badung. Hal lain yang mungkin berbeda itu yang saya temukan adalah signage, lampu. Jadi bentuk lampu penerangan jalannya berbeda antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, terutama di daerah-daerah perbatasan tersebut. Berlari lagi bahwa di Kota Denpasar, misalnya di Jalan Sangiang yang saya omongin tadi, itu batas kotanya adalah bentang alam. Maka kalau kamu perhatikan di Gunung Sangiang, ini perbatasan juga dengan Badung, ini ada pohon beringin ya, pohon beringinnya besar sekali deh ya, dan ini jalannya sudah sering sekali diperluas, diperlebar, tetapi hanya pohon beringin ini aja yang tetap berdiri, dan pohon beringin inilah sebenarnya adalah batas wilayah antara Kota Denpasar dan Badung. Tetapi sebelum sebelum pohon beringin itu ada tapal batas Denpasar. Pohon beringin ini di bawahnya adalah jurang, sungai, itulah yang membatasi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Ini nggak bisa, walaupun dia bukan bentang alam, tetapi di kepercayaan Bali kan pohon beringin itu sulit ya kalau mau dipindahkan dan lain sebagainya ya, sampai jalan pun mengalah deh ya. Di pohon beringin ini jalannya menyempit, sisanya itu seluas jalan biasa aja, cuma di situ aja yang agak sedikit menyempit. Menarik ya. Kemudian ke karakteristik kota yang keempat itu adalah tenggaran atau landmark atau building. Jadi tenggaran itu adalah bangunan-bangunan yang secara visual menonjol atau mencolok dari sebuah kota. Dia adalah karakter penunjang setiap lingkungan atau kota yang menimbulkan kesan tersendiri. Jadi ini yang sebenarnya paling diingat orang dari sebuah kota. Landmarknya seperti apa? Kenapa? Karena dia mencolok. Terutama untuk orang-orang yang tidak cukup lama diem di suatu kota, ketika ditanyain pandangannya mengenai kota tersebut ya, kecenderungannya adalah menjawab soal landmarknya. Jadi arsitektur itu adalah titik pandang dan penilaiannya didasarkan pada bentuk, ruang, dan jalinan hubungan yang saling berkait. Berdasarkan studinya, Kevin Lynch menemukan bahwa landmark adalah salah satu unsur yang memiliki keterkaitan dengan pandangan mental manusia, pengamat terhadap sebuah kota. Landmark itu adalah bentuk visual yang paling mencolok dari sebuah kota, dan dia adalah elemen terpenting. Tanpa mengecilkan elemen-elemen perkotaan yang lain, landmark ini lumayan membentuk suatu perkotaan. Landmark itu berfungsi membantu orang mengarahkan diri dari titik orientasi, mengenal kota itu, dan keseluruhannya dari kota-kota lain. Itulah sebabnya kalau di Denpasar, catur muke itu masih berupaya dibuat menjadi landmarknya kota Denpasar. Jadi kadang-kadang dibuatkan festival di catur kota itu ya. Kadang-kadang dibuatkan festival di catur muke itu, misalnya Denfest dan sebagainya, itu supaya, atau hari raya Nyepi ya, pengerupukan, supaya warga kota Denpasar itu merasa bahwa
Caturmuka itu adalah bagian dari Kota Denpasar. Ada upaya-upaya untuk memperkuat landmark Kota Denpasar yang berupa Caturmuka. Jadi landmark yang baik itu adalah elemen yang berada di dalam lingkungan tetapi tetap harmonis dalam latar belakangnya ya. Bisa saja pathways, distrik, dan edge menjadi landmark apabila mereka memiliki karakter dan bentuk visual yang berbeda dan mengesankan. Tidak masalah, jadi landmark itu tidak mesti monumen yang sangat tinggi, sangat monumental. Bisa saja dia berbentuk jalur jalan, kemudian bisa berbentuk distrik ataupun batas wilayah, asalkan dia punya bentuk visual yang berbeda dan mengesankan. Bangunan bisa menjadi titik pusat dan landmark apabila terletak pada lokasi yang penting dan mempunyai bentuk yang berarti pula. Caturmuka misalnya dikonsepkan memiliki arti tersendiri bentuknya, sehingga kita langsung terkait dengan Kota Denpasar. Nodes itu adalah landmark pada titik-titik sampul jalan yang juga dapat di tengah-tengah distrik dan merupakan pusat aktivitas. Peranannya sebagai titik pusat atau nodes sebagai titik pusat itu peranannya sebagai penampung aktivitas. Seringkali aktivitas berintensitas tinggi ditampung atau ditimbulkan suatu bangunan menyebar ke kawasan sekitarnya. Jadi nodes itu berfungsi baik sebagai titik aktivitas simbolis maupun monumental. Jadi nodes juga bisa menjadi landmark. Selanjutnya adalah pengertian mengenai landmark. Jadi ini sebenarnya materi yang harusnya saya sampaikan pada arsitektur kota sebelumnya ya. Karena kalian sudah bertugas menyusun landmark dan itu sudah bagus. Tetapi teorinya terselip di arsitektur kota 2. Jadi ada dua jenis landmark. Yang pertama adalah landmark yang besar, itu adalah landmark yang dapat dilihat dari jauh. Kemudian tentu saja ada landmark yang lebih kecil, itu adalah landmark yang bisa dinikmati hanya dari dekat. Contohnya adalah kolam, air mancur, dan patung-patung di taman, dan lain-lainnya. Menurut Kevin Lynch, landmark itu adalah elemen penting dari sebuah kota karena membentuk orang, mengarahkan, dan mengenal suatu daerah ke dalam kota. Secara umum, ada 4 fungsi landmark, yaitu sebagai orientasi atau titik referensi, sebagai struktur aktivitas kota, sebagai pengarah rute pergerakan, dan yang keempat adalah sebagai tanda atau ciri sebuah kota. Sepertinya untuk di tugas arsitektur kota yang kemarin, kebanyakan landmark kalian itu hanya berfungsi sebagai nomor 4 ya, tanda atau ciri. Nggak apa-apa juga karena yang saya pernah baca, pembentukan, pengubahan landmark itu perlu waktu yang cukup lama, yang dari sebelumnya dia hanya sebuah bentuk arsitektur, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kota itu mungkin perlu waktu 1 generasi atau lebih. Seperti misalnya ngomongin soal Bajra Sandi menjadi landmark itu tidak dalam waktu yang singkat. Orang-orang masih terkesan mengenai landmark Caturmuka nya sebagai bagian dari Kota Denpasar. Kemudian setelah Bajra Sandi selesai dibangun ya, pemerintah kota kemudian menggencarkan berbagai macam di dalam berbagai macam kesempatan untuk memperkenalkan Bajra Sandi. Sampai sekarang saya pikir menurut beberapa orang kemungkinan landmarknya Kota Denpasar masih Caturmuka ya. Bajra Sandi mungkin dianggap sebagai bagian dari Provinsi Bali, padahal sebenarnya kan Bali itu tidak hanya Denpasar ya, pusat kotanya memang di Denpasar, tapi kalau misalnya ngomongin soal landmarknya Bali ya bukan hanya Bajra Sandi gitu. Ini juga menjawab pertanyaan apakah baik atau tidak sebuah wilayah perkotaan itu punya banyak landmark gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dia jaraknya tidak terlalu berdekatan, boleh saja dia punya landmark, beberapa landmark. Tapi kalau dia masih berdekatan jaraknya, kemudian bentuknya masih sama-sama saja, konsepnya masih sama,
yang terjadi adalah orang akan mengalami kebingungan atau malah sebaliknya, bentuknya berbeda-beda. Kalau kamu ingat Dubai itu kan negara kaya minyak, jadi dia punya uang banyak sekali, sehingga dia berlomba-lomba membuat landmark baru di kotanya. Di kotanya itu kan dari gurun pasir ya, dataran luas, terserah mau perlu luas seberapa pun dikasih gitu ya. Jadi arsitek seluruh dunia berlomba-lomba bikin karyanya di Dubai. Yang terjadi adalah orang bingung tentang landmarknya Dubai. Ada Burj Al Khalifa, ada Burj Al Arab, kemudian ada Pulau Palem dan lain sebagainya. Bingung. Sehingga beberapa arsitek bahkan bilang bahwa Dubai itu seperti sirkus. Arsitekturnya itu berusaha untuk mengalahkan arsitektur yang lain, tidak saling mendukung. Dan hal tersebut harus kita hindari dalam perancangan sebuah kota. Nah, ini contoh-contoh landmark di beberapa kota. Misalnya Tokyo ya. Tokyo itu landmarknya dulunya itu adalah Tokyo Tower. Jadi adalah sebuah menara pemancar televisi yang warnanya merah. Kayak Menara Eiffel. Kemudian dia berusaha mengganti Tokyo Tower itu menjadi Tokyo Tree Tower. Ini dia yang baru ya, landmarknya yang ya agak sulit memang karena kan orang mikirnya landmarknya Tokyo yaitu Tokyo Tower ya, kemudian berubah sehingga orang jadi bingung. Perlu waktu lama lah untuk menyesuaikan perubahan ini. Tentu saja kemudian landmark ada di Paris, Eiffel Tower. Ada bermacam-macam landmark ya. Di Kuala Lumpur, di Malaysia ada Petronas, di Inggris mungkin ada yang terkesan dengan London Tower. Nah, kemudian ada banyak teori mengenai landmark. Itu salah satunya adalah tentang teori replikasi ya. Jadi gimana orang-orang terutama di kota-kota baru itu melakukan replikasi atas landmark yang sudah ada. Misalnya kamu pernah tahukah bahwa ada banyak KW-nya Eiffel gitu ya, terutama di Cina, atau ada banyak KW-nya piramida. Ya, jadi landmark itu direplikasi di tempat lain dan mereka berharap dengan mereplikasi membuat yang sama atau bahkan lebih besar ya, biasanya palsunya kan biasanya lebih gigantis, itu orang akan terkesan terhadap tempat yang baru tersebut. Ada benernya, tentu saja ada buruknya juga. Lebih baik membuat landmark atas dasar konsep dari kewilayahan, lokalitas, supaya ada cirinya gitu. Baiknya itu adalah dia tidak usah bercapek-capek untuk membentuk image ya. Jadi image dari landmark yang dulu itu tinggal direplikasi di tempat yang lain. Kemudian ketika sudah besar tempat yang baru ini, baru kemudian dikikis dengan digantikan dengan landmark yang baru. Sehingga kalau kamu tahu kemarin ada penyerangan di Jakarta ya. Ini sama juga dengan tata cara penamaan misalnya. John Kay itu nyerang saudara sepupunya di Jakarta di klaster Australia. Jadi waktu pertama kali baca berita itu di televisi saya bingung, kok ada Australia, ada Jakarta. Ini maksudnya apa? Ternyata itu adalah sebuah perumahan di Jakarta, mungkin di daerah perbatasan Tangerang seperti itu, tapi disebut Jakarta ya, yang meminjam nama Australia sebagai nama klasternya. Dari nama perumahan itu adalah klaster Australia. Di depan itu ternyata, di depan klaster Australia itu ya, pintu masuknya itu adalah mereplikasi benteng tembok Berlin deh.
gitu ya. Jadi ujung dari tembok Berlin itu adalah yang ada orang naik kudanya itu ya. Nah, itu yang direplikasi bahkan. Namanya Australia, kemudian landmarknya adalah dari Jerman, dari Eropa. Orang yang ditinggal di sana orang Indonesia. Adanya di Jakarta atau di Tangerang. Jadi ada upaya-upaya seperti itu. Nggak naif juga sih sebenarnya, saya kalau disuruh penamaan juga akan sulit sekali menamakan klaster baru gitu ya, terus mencari landmark sulit, ya pakai saja yang sudah ada, jadi gampang gitu ya, tinggal ngelanjutin aja. Nih ya, kemudian di Cina nih ya, jadi ini adalah Eiffel. Banyak ya bentuk-bentuk landmark, bisa juga dia dalam bentuk bendungan, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Kalau di Denpasar, kembali lagi ke Denpasar, apa yang diingat mengenai Denpasar? Mungkin ada yang menjawab, kamu ingat apa tentang Denpasar, tentang lingkungannya gitu ya, tentang arsitektur binaannya ya. Saya mungkin jawabnya tentang catur muka, Catuspatenya Kota Denpasar. Atau mungkin ada yang nyebut soal Vajra Sandi ya, yang dirancang oleh Pak Yanye, dosen kita yang terdahulu ya. Kemudian ke 5 elemen-elemen perkotaan itu bisa digabung, bisa di overlapping sehingga dia sebenarnya saling terkait satu sama lain. Tidak lucu kamu merancang sebuah kota, tetapi kamu tidak memikirkan hubungan dengan elemen-elemen yang lain. Saling bersinergi mereka seharusnya. Kemudian ada simpul atau nodes. Simpul atau nodes ini adalah pusat aktivitas dan merupakan salah satu dari tipe landmark yang berfungsi aktif. Nodes itu adalah pusat aktivitas yang berbeda dan jelas. Dia adalah simpul pertemuan dari path. Nah, ini simpul ya. Bisakah ada yang teringat dengan Denpasar kalau ngelihat Simpang 6? Adakah yang ingat dengan Denpasar kalau jawabnya Simpang Cokro Aminoto? Ada juga kan? Adakah yang jawab ingat Denpasar dari Simpang Catuspate? Boleh. Silahkan aja. Simpang Siur mungkin juga. Simpang Siur itu Badung ya, bukan Denpasar. Oke. Oke, sekian dari saya untuk hari ini, untuk minggu ini. Jangan lupa untuk mulai menyusun tugas. Silahkan dicek Google Classroom-nya bahwa target minggu depan seperti apa. Sudah harus menyiapkan draft tugas, mencari data-data untuk karya tulis kamu. Kemudian untuk absensi, hari ini saya akan lakukan absensi dengan pretest. Silahkan juga dijawab dari Google Classroom. Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat untuk melakukan pretest, saya akan anggap tidak hadir. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Om Santi 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 Om.